Shalom Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama dengan kami GBA New Heart. Mari siapkan hati dan pikiranmu untuk menerima lawatan dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom, salam sejahtera. Kami menyambut untuk Ibu Bapak, kita sama-sama melakukan ibadah Minggu Raya, yang dimana kita akan datang menghadap kepada Tuhan untuk membawa kehidupan kita, penyembahan kita, kehidupan kita senantiasa. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama di dalam doa. Bapa, berkatilah agar kiranya Engkau hadir, Engkau mengurapi dan memberkati ibadah kami pada saat pagi hari ini. Engkau menjamah dimanapun jemaat yang ada. Inilah hati kami bawa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian ini, saatku menyembah-Mu, Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Sama-sama. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita bawa persembahan kita, tinggikan Dia, agungkan Dia, Yesus. Haleluya. Saatku menyembah, saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu.
menjamah kami, mengurapi kami. Haleluya, Engkau yang bertata. Haleluya, inilah hidup kami. Engkau Allah Maha Tahu, Engkau Allah Maha Tahu. Yesus, inilah kehidupan kami Tuhan. Inilah yang kami renungkan. Karena hanya Engkaulah yang mengerti isi hati kami, yang mengenal kami sepenuhnya. Saya mengajak untuk setiap kita angkat kedua belah tanganmu di rumah. Naikkan pujian ini, inilah yang ku renungkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Tuhan, Engkau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, oh inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, oh kepadamu Tuhan, biarlah manis Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku sekali lagi, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, hari ini kita bersuka cita dan kita mau bergerak mengagungkan memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan Allah
ada bertahta di tengah-tengah pujian kita. Saya mengundang untuk setiap kita, mari kita naikkan pujian ini. Kita goyangkan tubuh kita dan kita agungkan nama Dia. Haleluya. Mari kita akan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Mari berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat. Sama-sama. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian. Berjanjilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Dia sanggup mampukan. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari sama-sama lambaikan tanganmu di rumah masing-masing, sebab ada Tuhan bersukacita di atas pujian kita. Haleluya. Sama-sama, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Sebab ada kuasa dalam pujian. Berjanjilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Dia sanggup sama-sama dengan saya, lambaikan tanganmu. Ada kuasa dalam pujian. Berjanjilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian. Dia sanggup membungkam kekuatan. Dia sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi, dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari sama-sama bertepuk tangan yang ada di rumah. Bersukacitalah karena Tuhan bertahta di atas pujian kita. Haleluya. 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 Mari kan sorakan nama Tuhan yang tinggi. Ada kuasa di dalam pujian. Haleluya, haleluya. Hatiku percaya, Dialah Tuhan satu-satunya, gunung batu di tengah kita. Jangan lunturkan semangatmu di dalam nama Tuhan, karena Dialah Tuhan kekuatan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau bersyukur. Haleluya, sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lambaikan tanganmu sama-sama di rumah.
katakan haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah di rumah kita masing-masing. Sorakan haleluya, haleluya. Tuhanlah Engkau kekuatan kami. Haleluya. Sukacita melimpah atas rumah tangga dan keluarga ibu bapak saudari sekalian. Ibu bapak saudari sekalian, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang kita miliki. Mari kita mempersiapkan hati dan persembahan kita untuk kita berikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Saya mengajak untuk setiap kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak memberikan yang bagian paling terbaik dari yang kami miliki. Apa yang telah kami tabur saat ini, kami percaya tanpa kami tuntut untuk dituai pun, Tuhan pasti memberkati kami. Karena kami menyembah Tuhan yang benar. Tuhan, motivasi kami memberi adalah karena kemuliaan Tuhan perlu diperlebarkan. Inilah persembahan kami, biar kiranya menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi ibu bapak saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkanlah setiap hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa
pada pagi hari ini. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Dan kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandai hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kembali beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami yang sudah kami naikkan menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman-Mu ini akan menguatkan setiap kami Bapa, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan tuntunan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, masih seputar tentang buah roh Bapak Ibu. Kita sudah belajar tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan hari ini kita sama-sama belajar tentang kesabaran. Ya, jadi kalau Bapak Ibu boleh atau mau menghafal ada 9 buah roh, Bapak Ibu boleh membukanya atau membacanya kembali di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Baiklah, kita sama-sama belajar tentang arti kesabaran. Nah, kita sama-sama melihat di dalam Amsal 16 ayat 32.
Firman Tuhan mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, Bapak Ibu, seorang pahlawan bisa menang atau kalah dalam sebuah peperangan. Ya, seorang pahlawan juga bisa pulang dalam keadaan yang selamat, tetapi bisa juga gugur dalam medan peperangan yang dia hadapi pada saat itu. Tapi tetaplah disebut pahlawan meskipun dia gugur. Nah, dikatakan Amsal katakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Berarti orang yang sabar adalah orang yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh keadaan apapun. Atau tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Mengapa? Karena orang yang sabar berarti dia sudah dapat mengalahkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Karena kesabaran ini adalah suatu perbuatan yang sulit dilakukan atau tidak mudah untuk dilakukan. Ya, kalau ada orang yang bilang bahwa sabar dikit gitu. Mudah gitu untuk menyuruh orang sabar gitu. Tetapi ketika kita melakukannya itu sangat sulit. Ya, kita tahu semua lah gitu bahwa kalau orang sudah memiliki yang namanya kesabaran berarti dia sudah dalam tahap yang cukup dewasa gitu. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama melihat gitu bahwa dalam kekristenan seperti apa sih kesabaran yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya, atau kesabaran seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab atau yang tertulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kita harus sabar dalam kesesakan. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Paulus menulis untuk jemaat di Roma ketika itu dikatakan di kalimat yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Nah, kesesakan bukanlah bicara tentang sebuah penyakit yang berhubungan dengan paru-paru atau pernafasan ya Bapak Ibu ya. Ketika kita merasa sesak gitu karena paru-paru kita bermasalah atau karena kita memiliki penyakit asma dan sebagainya. Tetapi kesesakan di sini adalah bicara tentang di mana kita harus menghadapi sebuah situasi dan kondisi. Kita harus menjalaninya dengan rasa yang sangat sesak di dada gitu. Seperti yang ketidaknyamanan gitu loh, rasa tidak nyaman yang mau tidak mau kita harus menjalani hidup kita seperti itu. Mau tidak mau kita harus hidup di dalam sebuah kondisi yang memang kita tidak bisa keluar dari kondisi itu karena kita mau atau kita memilih untuk lebih mentaati Tuhan daripada mencari kenyamanan hidup di dunia ini. Nah, ada beberapa contoh ya ketika orang-orang seperti apa sih orang-orang yang hidup dalam kesesakan itu? Seperti apa orang-orang yang harus sabar dalam kesesakan gitu? Apa yang harus dilakukan gitu supaya kita sebagai orang-orang percaya kita memiliki kesabaran dalam kesesakan kita masing-masing. Nah, beberapa contoh yang pertama adalah ketika kita dihadapi atau ketika kita mengalami rasa sakit akibat disakiti oleh orang lain gitu. Apakah lewat perbuatan atau perkataan orang lain, ketika kita disakiti, ketika kita direndahkan oleh orang lain, lalu rasanya tuh kita ingin sekali gitu membalas perbuatan orang tersebut gitu. Rasanya ketika kita dicubit, kita pengen cubit balik gitu. Kita ingin mencubit balik. Ya kan? Ketika kita ditampar, rasanya kita ingin menampar balik orang tersebut gitu. Tetapi apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahwa kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Nah, disinilah situasi di mana kita dapat memiliki yang namanya, atau kita harus memiliki yang namanya sabar dalam kesesakan tersebut. Walaupun rasanya menyesakkan hati, walaupun rasanya sakit sekali Bapak Ibu. Tetapi kita harus tetap memilih untuk mengasihi orang-orang tersebut. Walaupun rasanya pedih di hati kita. Bukankah sabar adalah bagian dari kasih? Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kata pertama yang tertulis adalah kasih itu sabar. Dan bahkan dalam versi bahasa Inggris dikatakan love is long patient. Artinya kasih itu panjang sabar. Nah, orang-orang banyak berkata bahwa sabar itu ada batasnya. Ketika mereka sedang emosi, ketika sedang memiliki konflik dengan orang lain gitu, seringkali orang-orang berkata bahwa saya udah gak sabar sama kamu. Sabar itu ada batasnya ya. Saya udah gak kuat. Tetapi yang firman Tuhan katakan bahwa kasih itu sabar.
Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kasih Tuhan dalam hati kita, seharusnya kita memiliki kesabaran yang tidak ada batasnya. Itulah yang tadi di awal saya katakan, bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan karena mereka sudah sanggup untuk bersabar atau memiliki kesabaran yang tidak pernah ada akhirnya, yang tidak pernah ada batasnya. Mereka akan tetap bersabar dalam menghadapi orang-orang yang telah menyakiti hati mereka. Nah, sekarang tugas kita lah untuk benar-benar bisa memiliki kesabaran tersebut, Bapak Ibu. Bagaimana kita yang memiliki kasih di dalam hati kita yang memiliki kasih Tuhan, kita harus mempraktekkan kasih itu, dan salah satunya adalah kasih itu sabar. Dan bukan hanya kasih itu sabar, bahkan dikatakan kasih itu sabar dalam menanggung segala sesuatu. Nah, apa yang sedang kita tanggung saat ini? Apa yang sedang kita alami saat ini? Pergumulan apa? Penderitaan apa yang sedang kita alami saat ini? Saya tidak tahu pergumulan apa, seberat apa pergumulan yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini. Tapi satu hal yang bisa saya atau firman Tuhan ingatkan saat ini adalah bahwa kita harus sabar dalam menanggung segala sesuatu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, berarti Tuhan tahu bahwa kita sanggup melaluinya. Dan Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan buat kita semua. Itu pasti. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Tuhan pasti akan berjalan bersama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita harus benar-benar meyakini hal itu, Bapak Ibu. Sehingga kita akan tetap kuat. Ya, ada contoh lain dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Yang namanya kehidupan berumah tangga atau sebuah keluarga pasti tidak hanya bahagia yang ada di dalamnya. Pasti akan ada banyak masalah gitu yang terjadi dalam kehidupan suami istri yang memiliki latar belakang yang berbeda gitu ya, memiliki karakter yang berbeda gitu. Orang kembar saja, anak-anak kembar saja memiliki sifat yang berbeda gitu, apalagi suami istri itu pasti akan ada masalah gitu. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana ketika kita diizinkan Tuhan atau bagaimana ketika kita memiliki pasangan hidup yang sangat-sangat menyakiti hati kita. Contohnya misalnya ketidaksetiaan pasangan kita, kekasaran dia gitu ya, merendahkan pasangan, atau banyak hal lah, tidak bertanggung jawab gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai suami atau sebagai istri ketika kita harus menghadapi pasangan yang seperti itu? Tentu saja yang harus kita lakukan adalah bersabar dan tetap mengasihi. Ya, ini adalah proses hidup yang harus dijalani kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Karena apa, Bapak Ibu? Kita tidak bisa mengambil jalan pintas, yaitu yang namanya perceraian. Sebab Tuhan katakan bahwa Allah membenci perceraian. Jadi, mau tidak mau, ketika kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, maka kita pun harus benar-benar menepati janji kita dengan cara apa? Dengan cara menjalani kehidupan rumah tangga kita. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita pun dapat tetap mengasihi dan mengampuni pasangan kita sesakit apapun kita diperlakukan. Ya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengingatkan pada kita semua gitu. Saat ini ada banyak rumah tangga Kristen yang memilih untuk bercerai atau mengakhiri kehidupan pernikahan mereka gitu. Walaupun mungkin kadang masih sumur jagung dan mungkin ada juga yang sudah puluhan tahun gitu. Tetapi yang mau Tuhan ingatkan adalah bahwa kita yang adalah anak-anak Tuhan, kalau kita benar-benar meminta kekuatan dari Tuhan, kita pasti akan bisa atau sanggup menjalani hari-hari kita. Nah, berikutnya contoh lain adalah seorang remaja gitu. Mungkin mereka harus bersabar dalam menghadapi teman-teman mereka yang toksik. Firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu benar. Nah, sebagai para remaja gitu, saat ini saya mau ingatkan bahwa jangan bergaul dengan teman-teman yang memang toksik. Jangan karena lama-kelamaan kalian bisa hidup toksik sama seperti mereka gitu. Bisa memiliki tingkah laku atau apa yang mereka lakukan gitu. Kamu juga bisa ngikutin seperti itu gitu. Tetapi yang namanya pertemanan itu tidak bisa dihindari, bukan gitu. Namanya di sekolah, apalagi nanti kalau sudah masuk sekolah gitu ya, hari-hari nanti di kelas gitu. Kalian harus bersikap sabar gitu, sabar menahan untuk tidak emosi gitu menghadapi teman-teman yang seperti itu gitu. Apalagi mungkin ada teman-teman yang
maaf ya, yang mulutnya tidak bisa disaring gitu kan, yang mungkin akan mudah untuk ngata-ngatain atau membuli atau merudung dan sebagainya gitu. Ya, kalian sebagai remaja Kristen harus belajar untuk sabar. Sabar dalam menghadapi situasi kelas yang mungkin tidak menyenangkan dan tidak membuat kalian nyaman. Nah, buat para pemuda juga yang saat ini mungkin sedang sulit dalam mencari pekerjaan gitu ya, sedang bingung gitu karena situasi pandemi yang ada saat ini gitu, 1 tahun lebih belakangan ini di mana banyak orang-orang yang malah di PHK gitu, pekerjaan sulit. Nah, sabar gitu. Kuncinya hanya itu sih yang perlu kita lakukan gitu. Dan tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Ya, orang yang sabar, saudara, dia tidak akan mengeluh dalam keadaannya. Orang yang sabar, ketika engkau sabar gitu mencari pekerjaan yang sulit, engkau akan tetap belajar untuk mengucap syukur. Ya, engkau akan tetap belajar mengucap syukur dan engkau akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat, percayalah. Nah, sambil engkau sabar menantikan pekerjaan atau usaha gitu yang mungkin Tuhan akan percayakan dalam hidupmu, gitu, kau juga harus memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri, apa yang harus saya lakukan? Karena orang yang sabar saja tidak cukup, tetapi ketika engkau menantikan gitu atau masa-masa engkau bersabar itu, kau pun harus melakukan sesuatu. Di mana Tuhan akan melihat gitu bahwa ketika ada usaha yang dilakukan oleh anak-anaknya, maka Tuhan pun akan memberkati usaha tersebut. Dan kesabaran lain mungkin adalah seorang pemuda sabar dalam mencari pasangan hidup, ya. Ada banyak orang-orang yang ketika mereka tidak sabar dalam mencari pasangan hidup, mereka menghalalkan segala cara. Mereka mulai mencari atau mengiyakan siapapun yang deketin mereka gitu. Nah, sebagai pemuda Kristen jangan seperti itu. Jangan siapapun, siapa aja lah asal ada di depan mata, gue sahabat gitu. Gak bisa seperti itu. Nah, hal yang pertama ini saudara, kita harus benar-benar memiliki kesabaran dalam setiap kesesakan kita. Tersabar dalam menanggung segala sesuatu. Karena hidup Kristen itu bicara tentang sebuah proses hidup, sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah. Tuhan tidak pernah berjanji, ketika engkau hidup di dalam aku, maka aku akan memberikan kenyamanan hidup bagimu, aku akan memberikan kelancaran dalam hidupmu. Tuhan tidak berjanji seperti itu. Tetapi yang Tuhan katakan atau yang firman Tuhan katakan adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala sesuatu yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Artinya, salah satu yang Tuhan katakan atau firman Tuhan yang katakan adalah bahwa kita harus bersabar dalam setiap kesesakan kita. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Selama kita berada di jalan Tuhan, selama kita mau taat dalam melakukan firman Tuhan, percayalah bahwa kita akan mampu menghadapi segala situasi seberat apapun situasi yang harus kita hadapi. Ketika engkau mampu melakukannya, ketika engkau mampu melewatinya, engkau akan melihat ke belakang dan engkau akan tertegun, engkau akan terkagum akan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, akan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sabar yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya adalah sabar dalam menghadapi kesesakan. Nah, berikutnya yang kedua, sabar seperti apa yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan? Yang kedua adalah kita harus memiliki kesabaran dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan. Di dalam Ibrani 6 ayat ke-11 dan 12 firman Tuhan katakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dikatakan bahwa dengan iman, ya kalau kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang menurut, anak-anak yang selalu menuruti apa kata Tuhan, penurut-penurut ya, bukan pembangkang atau orang-orang yang membantah apa kata Tuhan, dikatakan dengan iman dan kesabaran yang kita miliki, kita akan mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya.
Nah, saya tidak akan membahas tentang Abraham karena saya percaya bahwa Abraham adalah sebuah kisah yang kita semua tahu. Karena dia adalah bapak orang beriman. Karena Abraham adalah bapak orang beriman. Nah, kita tahu sebuah kisahnya. Tapi saya tertarik dengan sebuah kisah di mana seorang wanita yang berdoa dengan penuh keyakinan yang akhirnya Tuhan menjawab doanya. Berkat dari kesabarannya akhirnya Tuhan menjawab doa wanita tersebut. Dan wanita tersebut adalah Hana. Kita melihat bahwa kita tahu semua bahwa Hana adalah ibu dari Nabi Samuel. Di mana Nabi Samuel adalah seorang nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kisahnya adalah suami dari Hana yaitu Elkana memiliki 2 orang istri yang bernama Hana dan Penina. Penina memiliki anak, tetapi Hana tidak memiliki anak. Dan ini membuat dia bersedih dan ini membuat dia berduka, Bapak Ibu. Karena ya bagaimanapun seorang wanita yang sudah menikah pasti dia memiliki kerinduan untuk memiliki keturunan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11 saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudaraku, kita bisa melihat di sini bahwa ketika itu Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh dan dengan hati yang pedih. Dikatakan bahwa yang dilakukan Hana ketika itu bukanlah bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memberikan anak kepadaku? Mengapa Penina diberikan anak? Mengapa aku tidak? Apa salahku Tuhan? Hana tidak melakukan yang demikian, tetapi dia tetap berdoa, mohon kepada Tuhan. Hatinya sakit, hatinya pedih, tetapi dia sama sekali tidak berbuat salah di hadapan Tuhan. Dia sama sekali tidak menyalahkan Tuhan dengan kata-katanya. Nah, seringkali ketika kita sedang mengalami sakit dan kepedihan, kita malah menyalahkan Tuhan. Kita bukannya melihat ke dalam diri kita, apa yang harus kita perbuat, apa kesalahan kita, tetapi kita malah menyalahkan Tuhan. Saya tidak akan pernah bosan-bosan berkata atau mengingatkan kita semua bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dan kita tidak punya hak sama sekali untuk menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kehendak bebas buat kita untuk kita melakukan segala hal, segala sesuatu. Kalaupun ada hal yang pahit harus terjadi atau harus kita alami dalam hidup kita, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi karena kasih-Nya Tuhan ingin menunjukkan bahwa hanya akulah Tuhan satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah menyakiti engkau. Jadi kembali kepada Hana Bapak Ibu, kita bisa belajar dari seorang perempuan yang takut Tuhan, di mana saya yakin gitu orang yang berdoa sambil nangis gitu ya, menangis terseduh-seduh, pasti yang lahir dari hatinya adalah permohonan yang tulus. Ketika kita berdoa sambil menangis, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang benar-benar lahir dari hati yang memang benar-benar sungguh memohon belas kasihan dari Tuhan. Dan percayalah saudaraku, Tuhan katakan bahwa setiap air mata kita ditampung di dalam kirbat-Nya yang kudus. Dan percayalah bahwa ketika kata-kata tidak sanggup lagi untuk kita ucapkan ketika kita sedang berdoa, ketika hanya air mata yang bisa kita tumpahkan di hadirat Tuhan, percayalah bahwa itu semua tidak akan pernah sia-sia. Bahasa air mata yang kita
lakukan atau yang kita berikan ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan melihat segala sesuatunya. Walaupun sepertinya Tuhan tidak langsung menjawabnya, tapi tugas kita hanyalah berdoa, yakin, tetap beriman dan percaya, serta sabar menantikan waktunya Tuhan untuk menjawab doa kita. Karena sabar bukan bicara tentang berapa lama kita harus menunggu atau menantikan jawaban doa dari Tuhan. Tetapi sabar bicara tentang apa yang kita lakukan ketika kita menunggu. Apa yang kita lakukan selama ini ketika kita menantikan jawaban doa dari Tuhan? Apa yang kita lakukan selama ini? Apakah kita sudah malas berdoa? Apakah kita sudah bosan mengucapkan doa yang itu-itu saja? Atau tetapkah kita mau berdoa, tetap memohon kepada Tuhan? Saudaraku, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Ketika dia melihat ada anak-anak yang berdoa sungguh-sungguh memohon belas kasihan dari Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Hana. Di ayat yang ke-20, masih di dalam 1 Samuel 1, di ayat yang ke-20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara bisa melihat bahwa walaupun Hana saat itu harus menunggu 1 tahun lamanya atau 1 tahun kemudian, dan sebelum dia, dan kita melihat gitu ya, entah sudah berapa tahun sebelumnya dia menantikan jawaban dari Tuhan, tetapi yang kita lihat di sini adalah bahwa setelah dia berdoa saat itu, setahun kemudian mengandunglah Hana. Dan dia adalah seorang ibu dari Samuel. Saya yakin dan percaya bahwa Hana adalah seorang ibu yang sangat berbangga hati, sangat bersyukur karena dia telah melahirkan seorang nabi besar yang luar biasa. Seorang Samuel yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan saudara bisa membaca kisahnya di dalam kitab 1 Samuel. Saudara, kita bisa belajar dari kisah kelahiran Samuel ini. Mungkin apa yang terjadi selama ini kita tidak pernah mengerti. Mengapa Tuhan harus membuat kita sabar? Mengapa Tuhan harus membuat kita menanti bertahun-tahun lamanya? Bahkan mungkin belasan tahun atau bahkan ada yang sudah berdoa puluhan tahun. Mengapa Tuhan harus mengizinkan itu terjadi? Mengapa Tuhan harus mengizinkan itu terjadi? Kembali lagi, Tuhan mau melihat sejauh mana kesabaran kita untuk menantikan janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab di mana mereka menantikan janji Tuhan terjadi. Bukankah Yusuf ketika dia bermimpi, dia masih berusia 17 tahun. Dan di usia 30 tahun, dia menjadi penguasa di Mesir. Dia harus mengalami 13 tahun lamanya diproses dan menantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Saudara, poin yang kedua, Tuhan kembali mengingatkan kepada saudara dan saya, untuk kita benar-benar memiliki kesabaran dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan. Dalam menantikan janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Berapa lama pun waktunya bukanlah masalah. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah tetap berdoa, tetap percaya dan tetap meyakini bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa saudara dan saya. Kalaupun Tuhan tidak menjawab sesuai dengan doa dan harapan kita, pasti jawaban dari Tuhan itulah yang terbaik. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi jawaban doa itu tidak harus sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi yang pasti ketika kita berdoa, kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa apa yang baik buat kita belum tentu baik di mata Tuhan. Tetapi apa yang terbaik pasti Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Nah, kita masuk dalam poin yang ketiga, saudaraku. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Kesabaran seperti apa yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya Tuhan? Tentu saja
kita harus memiliki kesabaran sama seperti Tuhan Yesus. Saudara, jangan pernah bosan untuk meneladani Tuhan Yesus. Jangan pernah lelah untuk belajar memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Karena kalau kita bukan belajar dari Tuhan Yesus, kita harus belajar dari siapa? Selama kita hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus meneladani kehidupan Kristus selama dia hidup di dunia ini. Karena hanya dialah satu-satunya pribadi yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang sudah memberikan contoh dan teladan buat saudara dan saya. Selama kehidupannya di dunia, selama ketika dia menjadi sama seperti manusia. Saudaraku, Tuhan Yesus menjadi sama seperti manusia, atau dia datang ke dunia bukan hanya untuk memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Memang itu adalah tujuan yang utama, memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Tetapi kita bersyukur bahwa kehidupannya di dunia benar-benar memberikan contoh buat kita. Bagaimana seharusnya kita hidup selama di dunia. Dan salah satu yang dapat kita teladani dari Tuhan Yesus Kristus bukan hanya kasih-Nya, tetapi salah satunya adalah kesabarannya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa sabar dalam menghadapi kita, anak-anaknya. Saudara pasti merasakan betapa Tuhan sabar menghadapi kita. Betapa Tuhan sabar menghadapi kenakalan kita. Betapa Tuhan sabar menghadapi ketidaksetiaan kita. Betapa Tuhan sabar menghadapi setiap tingkah laku kita yang selama ini kita lakukan. Betapa Tuhan sabar menghadapi kita yang seringkali membuat dia berduka. Kesabarannya dia buktikan dengan cara dia tetap mengasihi kita, dia tetap menguatkan kita, dia tetap setia mendampingi kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Selama kita memang benar-benar sungguh-sungguh menantikan dia. Nah, kita lihat ayatnya Bapak Ibu, dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 14 dan 15 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dikatakan bahwa kesabaran Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Berarti Bapak Ibu, Tuhan begitu sabar sama kita supaya tidak ada satupun dari kita yang binasa. Supaya tidak ada satupun dari kita yang terhilang dari hadapannya. Kesabaran Tuhan jangan membuat kita malah jadi hidup seenak-enaknya. Oh, kita punya Tuhan yang sabar, ya udah aku hidup seenaknya aja semau-maunya kita. Toh Tuhan tetap sabar kok. Bukan seperti itu. Tetapi yang harus kita lakukan justru kita menghargai apa yang telah Kristus lakukan. Kita tidak menganggap enteng kesabaran Tuhan. Karena kesabaran Tuhan berarti dia masih kasih kita kesempatan untuk kita dapat mengerjakan keselamatan kita. Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, hidup bersama-sama dengan dia. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap sepi kesabaran Tuhan. Kita yang harus berubah, kita yang harus benar-benar memiliki kehidupan yang hidup dalam kebenarannya Tuhan. Lalu di ayat yang lain, Paulus katakan di dalam Roma 2 ayat 3 dan 4, firman Tuhan katakan, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Yang Tuhan inginkan adalah bahwa ketika dia bersabar menghadapi kita, kesabaran Tuhan itu adalah supaya bukan hanya kita beroleh keselamatan, tetapi supaya kita juga hidup dalam pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak akan menghakimi apapun yang kita lakukan saat ini. Kita bisa melihat ke dalam hati kita sendiri. Kita bisa introspeksi diri kita. Kita bisa menyelidiki diri kita sendiri. Kita bisa merenungkan kembali firman Tuhan ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang menganggap sepi kesabaran Tuhan?
Atau kita termasuk orang-orang yang benar-benar menghargai kesabaran Tuhan. Dengan hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dengan mau memiliki hidup yang berubah setiap hari. Mau bertobat setiap hari. Mau benar-benar menyenangkan hati Tuhan dengan cara hidup dalam kebenarannya Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan saja sudah sangat bersabar sama kita. Masakan sebagai anak-anaknya kita tidak mau memiliki kesabaran sama seperti Tuhan Yesus. Sabarlah. Hanya itu yang dapat kita lakukan. Supaya semakin hari kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya akan simpulkan khotbah saya pada siang hari ini. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus memiliki kesabaran dalam kesesakan. Yang kedua, kita harus memiliki kesabaran dalam menantikan jawaban doa kita. Atau dalam menantikan janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki kesabaran sama seperti yang Tuhan Yesus miliki. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan senantiasa mengajarkan kepada kita, memampukan dan memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukan kesabaran, untuk dapat memiliki kesabaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga semakin hari hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar Bapa. Bahwa kami harus memiliki kesabaran yang adalah salah satu buah roh Tuhan. Kami tahu bahwa kesabaran ini tidaklah mudah Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tidak mudah untuk melakukannya, tapi kami percaya Tuhan. Ketika kami memiliki kasih Tuhan dalam kehidupan kami, ketika kami memiliki Roh Kudus di dalam hati kami, maka kami akan mampu memiliki kesabaran ini dalam hidup kami. Kami akan mampu memiliki kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang menyakiti kami. Kami akan mampu memiliki kesabaran dalam menghadapi hari-hari kami, situasi dan kondisi kami yang mungkin menyesakan hati. Aku percaya Tuhan Yesus, setiap kami Bapa akan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang akan senantiasa menguatkan kami. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang berdoa, yang berseru, yang memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Engkau dengar satu persatu seruan anak-anak-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus yang terbaik akan Engkau berikan kepada anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Apapun yang mereka doakan Tuhan Yesus dengar segala sesuatunya. Dan aku berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap orang tua kami, memberkati mereka semua Bapa. Baik yang ada di Jakarta, di daerah maupun di luar negeri. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam hari tua mereka juga Tuhan berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan. Dalam hari-hari mereka bersama dengan keluarga tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga-keluarga Tuhan. Setiap keluarga-keluarga Kristus, Tuhan Yesus memberkati para suami, istri, anak-anak Tuhan. Agar saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni satu sama lain. Aku berdoa juga untuk setiap pekerjaan anak-anak-Mu, setiap usaha yang dibuat oleh anak-anak-Mu. Tuhan Yesus buat berhasil di dalam nama Yesus. Mereka berdoa, memohon pekerjaan Tuhan. Tuhan berikan pekerjaan Bapa sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya Bapa bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Mu. Kau tidak akan pernah membiarkan orang-orang benar untuk meminta-minta. Engkau Tuhan Yesus yang akan senantiasa mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu Bapa. Karenanya kami tidak perlu khawatir, bimbang dan ragu tentang apapun juga. Tentang apa yang harus kami makan dan pakai dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit, sedang terbaring sakit karena penyakit COVID atau penyakit apapun di rumah atau di rumah sakit atau di ruang ICU. Tuhan Yesus lawat satu persatu. Engkau pulihkan mereka di pembaringan mereka, sembuhkan penyakit mereka di dalam nama Yesus. Buat keluarga-keluarga juga anak-anak-Mu yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Tuhan Yesus juga menguatkan mereka Bapa. Berikan penghiburan buat mereka yang sedang bersedih dan berduka. Bapak kami berdoa juga untuk gereja kami GBI New Heart Bapak. Aku sebagai seorang gembala,
Tuhan Yesus berikan hikmat, apa yang harus aku lakukan, berikan kekuatan, kemampuan menjadi seorang gembala yang benar-benar sesuai dengan apa maunya Tuhan. Berkati juga wakil gembala kami, beserta dengan para pengerja Tuhan, yang turut ambil bagian dalam melayani Tuhan melalui wadah GBI New Heart ini. Tuhan Yesus memberkati. Namamu tidak dapat membalas satu persatu, tapi aku percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Tuhan yang akan memberkati hidup seluruh pengerja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan, berkati setiap umat Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus bahwa kasih-Mu, damai dan sukacita akan senantiasa melingkupi anak-anak-Mu, serta kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta dengan Wakil Presiden dan para Menteri Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa ini, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tapi sebaliknya untuk kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa juga untuk setiap gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Aku percaya Tuhan Yesus bahwa Injil Kerajaan Surga harus diberitakan ke semua bangsa, sampai akhirnya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Bapa, kami mohon Tuhan Yesus, Engkau yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa semakin hari manusia batinnya kami akan semakin diperbaharui, semakin dimurnikan, jadi tulus, menjadi kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Akhirnya Bapa, aku serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena aku percaya Engkau hanya Tuhan yang sanggup untuk menjaga, melindungi, perlindungan dari tempat Allah yang maha tinggi senantiasa untuk anak-anak-Mu Bapa. Dan aku percaya ada kekuatan, ada penghiburan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kami semua, dan pertemuan kami kembali minggu depan dalam ibadah yang luar biasa, di mana kami semua akan mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya saat ini aku minta tangan Tuhan sendiri memberkati kami semua. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai saat ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Rangkaian ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.